Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2 dengan materi organisasi perusahaan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa aja materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua kasus dan isu hukumnya, pembahasan, lalu yang keempat kesimpulan, terakhir penutup. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Faisal, NPM saya 22.297. Nah, di sini latar belakang dari organisasi perusahaan itu bentuk usaha atau badan usaha yang merupakan fondasi penting dalam dunia bisnis. Singkatnya, bentuk usaha mengacu pada cara atau suatu usaha yang dijalankan, sedangkan bentuk badan usaha merujuk pada status legal hukum dari suatu usaha. Nah, konsep badan usaha telah berkembang seiring dengan evolusi ekonomi dan perdagangan. Pada awalnya, bentuk usaha yang paling sederhana adalah usaha perseorangan, namun seiring dengan kompleksitas bisnis yang semakin meningkat, muncul berbagai bentuk badan usaha baru seperti persekutuan, perseroan terbatas, dan koperasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan merupakan sebuah wadah atau kerangka yang dimana sekelompok atau individu bekerja secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama, yaitu bisa mencari berupa menghasilkan produk atau jasa dengan mencari keuntungan. Selanjutnya di sini terkait definisi bentuk usaha dan bentuk badan usaha. Bentuk usaha merupakan suatu usaha yang dijalankan baik berupa dagang, jasa, ataupun industri. Sedangkan bentuk badan usaha merupakan suatu status legal usaha seperti perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas, koperasi, yayasan. Selanjutnya yaitu ada proses pendirian badan usaha. Proses pendirian badan usaha ini ada beberapa tahap seperti pembuatan akta pendirian. Yaitu pembuatan akta pendirian ini harus ke notaris. Yang kedua, pengesahan akta, yaitu berupa aktanya ditandatangani dan disahkan oleh notaris. Lalu pendaftaran perusahaan, yaitu pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ada perolehan nomor induk berusaha atau NIB. Selanjutnya ada tanggung jawab badan usaha. Tanggung jawab badan usaha terbagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab eksternal dan tanggung jawab internal. Tanggung jawab eksternal merupakan kegiatan kewajiban suatu badan usaha terhadap konsumen, kreditur, ataupun pemerintah. Sedangkan tanggung jawab internal merupakan kewajiban badan usaha terhadap karyawannya, anggota, ataupun pemegang saham. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga terkait prinsip tanggung jawab badan hukum. Prinsip tanggung jawab badan hukum itu ada kontraktual duty yang merupakan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Jadi suatu perusahaan memiliki kewajiban, semisal contoh perusahaan PT X misalkan telah membuat kontrak terkait peminjaman dana kepada pihak bank. Nah, jadi perusahaan itu berkewajiban untuk membayar kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya ada performance duty yang merupakan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi perusahaan itu harus usahanya sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya ada skill and care duty yang merupakan kewajiban untuk menjalankan usaha dengan keterampilan dan kehati-hatian yang wajar. Jadi di sini perusahaan berkewajiban untuk menjalankan usahanya itu dengan sangat hati-hati.
Selanjutnya ada statutory duty, merupakan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Jadi statutory ini perusahaan berkewajiban untuk mengikuti atau mematuhi peraturan yang berada di dalam undang-undang yang mengatur suatu mengatur sesuatu. Yang terakhir ada fiduciary duty, yang merupakan kewajiban untuk bertindak demi kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan pribadi. Nah, sekarang di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu PT Cahaya Nusantara, yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan olahan. Perusahaan ini didirikan sebagai perseroan terbatas atau PT dengan tujuan untuk menjadi pemimpin pasar produk makanan olahan organik di Indonesia. Pendirian perusahaan PT Cahaya Nusantara ini didirikan oleh 3 orang sahabat dengan modal yang relatif kecil. Mereka memilih bentuk badan usaha perseroan terbatas karena ingin membatasi tanggung jawab pribadi atas utang perusahaan. Setelah beberapa tahun berprofesi dengan sukses, perusahaan memutuskan untuk melakukan ekspansi besar-besaran dengan membangun pabrik baru dan memperluas jaringan distribusi. Untuk membiayai ekspansi ini, PT Cahaya Nusantara mengambil pinjaman dari beberapa bank. Dengan perubahan regulasi pemerintah yang mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan semua produsen makanan olahan untuk memenuhi standar keamanan pangan yang lebih ketat. PT Cahaya Nusantara mengalami kesulitan dalam memenuhi standar baru karena memerlukan investasi yang besar untuk mengubah proses produksi. Nah, sehingga munculnya banyak pesaing baru dengan produk yang sama dengan harga yang lebih murah dari PT Cahaya Nusantara, sehingga membuat pasar PT Cahaya Nusantara semakin tergerus dan mengalami penurunan penjualan. Penjualan perusahaan terus menurun akibat perubahan regulasi. Dengan adanya persaingan yang ketat dan perubahan preferensi konsumen yang mengakibatkan ketidakmampuan PT Cahaya Nusantara membayar cicilan pinjaman kepada bank, sehingga mengajukan permohonan PKPU beberapa bank untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan niaga. Dan proses PKPU, selama masa PKPU juga dilakukan negosiasi antara debitur PT Cahaya Nusantara dan kreditur untuk mencari solusi terbaik. Namun negosiasi tersebut gagal mencapai kesepakatan sehingga pengadilan niaga memutuskan bahwa PT Cahaya Nusantara dinyatakan pailit. Selanjutnya analisis. Yang pertama, tanggung jawab. Meskipun tanggung jawab perseroan terbatas, para pemegang saham tetap diminta tanggung jawab pribadi apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, ada kegagalan PT Cahaya Nusantara ini yaitu karena kontraktual duty, yang dimana PT Cahaya Nusantara yang mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada bank karena telah terjadinya suatu perjanjian peminjaman uang. Yang ketiga yaitu terakhir, PT Cahaya Nusantara melanggar peraturan pemerintah terkait standar keamanan pangan, yaitu dimana tidak sesuai dengan regulasi pemerintah, yaitu tanggung jawab statutory duty. Nah, selanjutnya yaitu ada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi organisasi perusahaan yaitu materi organisasi perusahaan ini merupakan fondasi penting dalam dunia bisnis. Pemilihan bentuk usaha, badan usaha, serta pemahaman terhadap tanggung jawab internal eksternal perusahaan akan sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan suatu bisnis. Bentuk usaha dan badan usaha merupakan pilihan yang akan menentukan struktur kepemilikan, tanggung jawab, dan juga kewajiban hukum perusahaan. Setiap bentuk memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Pengaturan bentuk badan usaha dengan pemerintah memiliki peraturan yang mengatur pendirian dan pengoperasian berbagai bentuk badan usaha yang peraturannya ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. Pendirian perusahaan juga terdapat proses pendirian yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pembuatan akta pendirian hingga pendaftaran perusahaan di instansi terkait. Selain TV juga, tanggung jawab eksternal dan internal yang harus perusahaan miliki, tanggung jawab baik terhadap pihak eksternal, pemegang saham, kreditur, konsumen, pemerintah, masyarakat maupun internal karyawan. Juga prinsip tanggung jawab seperti contractual duty, performance duty, skill and care duty, statutory duty, dan fiduciary duty menjadi landasan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, selanjutnya yaitu saran. Sebaiknya badan usaha itu memahami jenis badan usaha sebelum mendirikan suatu perusahaan dan mempelajari secara mendalam berbagai jenis badan usaha dan memilih bentuk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Yang kedua ada sebaiknya bisa konsultasi dengan ahli hukum, konsultasikan dengan notaris, pengacara untuk membantu mendapatkan bantuan dalam proses pendirian perusahaan dan memastikan bahwa semua persyaratan hukumnya terpenuhi. Yang ketiga, membuat anggaran dasar yang jelas. Anggaran dasar perusahaan harus dibuat secara jelas dan rinci, mencakup tujuan perusahaan, struktur organisasi, dan cara pengambilan keputusan. Selanjutnya, memenuhi kewajiban hukum. Perusahaan harus selalu memenuhi kewajiban hukum yang berlaku, baik itu kewajiban perpajakan, perizinan, maupun kewajiban terhadap pihak ketiga. Menerapkan good corporate governance. Terapkan prinsip good corporate governance untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Membangun relasi yang baik dengan stakeholder. Jalin hubungan yang baik dengan semua stakeholder termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat. Mengikuti perkembangan regulasi, selalu mengikuti perkembangan regulasi, perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha. Nah, referensi yang digunakan yaitu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Ada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Yang terakhir ada pertanggungjawaban pemegang saham perseroan perorangan dalam hal perseroan perorangan mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Apabila ada yang mau bertanya silahkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.